Wah guys, ini mafia tanah kah? Ya ampun, malu-maluin Bali, malu-maluin Indonesia. Kenapa turis yang ke Indonesia lebih sedikit dibandingkan dengan negara-negara lain? Contoh kita ambil Singapura, lalu Malaysia, dan lain-lain Om. Gimana menurut Om? Malaysia itu kursinya konfigurasinya 21. Kursinya lebar-lebar, legroomnya luas. Wah, enak banget sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke, yang seperti biasanya di video kali ini Kinya akan nge-reaction sebuah video yang telah di-tag maupun yang telah berterjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Kinya akan nge-reaction sebuah video malu-maluin saja, geng, ya, warga daripada Indonesia ini, tepatnya di Bali, geng, kayak gitu. Kenapa Kinya bilang seperti itu? Iya, geng, seperti biasa orang boleh menyewa villa terus suruh diusir, ataupun mafia tanah lah istilahnya bahasa Indonesianya, kayak gitu ya, geng. Mafia tanah kayak gitu diusir. Dan ini kalau yang memvideokan ini adalah warga orang mana, Australia atau orang mana, kalau sampai terlihat oleh media sosial. Namun sekarang udah viral banget di media sosial manapun, geng. Di Australia ada, mungkin di Malaysia sudah masuk kayak gitu ya, tentang video ini. Wah, bahaya banget para pelancong yang ingin masuk ke negara Indonesia, geng. Gimana pelancong kita selalu kalah dengan Singapura, Malaysia, Thailand. Ya, inilah penyebabnya, geng. Mentality kita harus berubah, geng. Kalau ingin negara kita maju, seperti orang-orang ini harus diberantas, geng. Ya, harus dihapus lah, harus dipenjarakan ke orang-orang ini, geng. Ini orang-orang yang seperti ini merugikan negara juga dan merugikan orang turis-turis ataupun para pelancong-pelancong ataupun matsaleh-matsaleh ini yang berdiam di yang ingin mau pergi ke Indonesia, geng, kayak gitu. Sepatutnya ini harus tidak boleh harus ditangkap, harus ditegasi orang-orang seperti ini, geng, ya. Karena nanti wah, ternyata Indonesia seperti ini tidak aman, lebih baik kita melancong ke Thailand, lebih baik kita melancong ke Malaysia, lebih baik kita melancong ke Singapura, lebih aman dan orangnya lebih ramah tamah. Waduh, bahaya banget untuk para pelancong kita, geng. Patut saja, geng, kita kalah dari negara Malaysia, Thailand, dan Singapura, geng. Waduh, miris sekali, geng, ya. Oke, geng, nggak usah lama-lama. Tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa benda, silahkan komen dekat bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Jika Anda memecat seorang pengacara karena menjadi pengacara yang buruk dan dia membeli villa Anda serta mengancam dan mengintimidasi Anda, memaksa Anda keluar, apakah polisi harus menangkap pengacara tersebut? Yoga. Saya rusak ini, It's itu my barang guest saya. Saya mau tendang. Yoga, it's my guest stuff. Kenapa? It's private stuff. Saya mau tendang ini. Terus masalahnya apa? It's Ini my barang guest saya. stuff. Hah? Kamu apa? Keluar. Keluar. Get out of my house, Yoga. Leave. Not your house. It's my house. No. Keluar. I'm the manager of this house. Keluar. 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 Adam, This is my house. Adam, It's not. Adam, It's not how the law works. Adam. Keluar. 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 I will not leave this house. This Keluar. does not belong to you, Yoga. Never will. Keluar. Keluar kamu. Wah guys, ini mafia tanah kah? Ya ampun, malu-maluin Bali, malu-maluin Indonesia. Jangan sampai kasus ini diliput sama media luar negeri ya. Sumpah, ini tuh parah banget. Kasus ini tuh terjadi di Bali, guys. Seperti ini kronologinya. Awalnya ada bule nih yang nyewa sebuah villa untuk 15 tahun. Udah dibayar lunas tuh sewanya. Beberapa waktu berlalu, tiba-tiba ada beberapa orang nih yang datang ke villa itu. Mereka mengaku sebagai pemilik villa yang disewa sama bule tadi. Terus si bule ini disuruh keluar. Bulenya bingung dong loh. Perasaan gue udah bayar sewa deh, kenapa gue disuruh keluar? Orang tadi bilang
bilang, ini villa udah gua beli, ini villa punya gue, jadi lu keluar sekarang juga, lu angkat koper, lu angkat kaki dari villa gua sekarang juga. Si bule yang udah ngebayar uang sewa dan ada bukti-buktinya pasti keberatan dong. Nah, terjadilah cekcok di sana. Bahkan si bule ini sampai diintimidasi banget lah. Masih belum ada kejelasan tentang kasus ini, tapi kabar terakhir yang gue dapat, villanya itu lagi disita sama polisi. Tapi orang-orang ini nggak terima, mereka tetap memaksa untuk masuk ke dalam villa tersebut. Di sini belum tahu juga nih siapa yang salah, soalnya masing-masing pihak punya pembelaannya masing-masing nih. Mereka saling menyalahkan lah. Gue cuma mau ceritain aja nih modus mafia tanah itu seperti apa sih, seperti ini teman-teman. Awalnya mafia ini membeli sebuah villa dengan nama orang lain. Terus villa itu disewakan ke pihak asing. Uang sewanya diambil, terus mafia ini memaksa orang lain tadi untuk menjual villanya kepada mereka. Kemudian mereka mengusir pihak asing yang menyewa tadi dan menyuruh menyelesaikan masalahnya dengan orang lain. Dengan alibi seperti ini. Wah, itu urusan kalian berdua. Orang yang jual rumah ini ke saya nggak bilang kalau ada yang mau nyewa di sini. Gitu guys mainnya. Gimana menurut kalian? Cantik banget kan mainnya? Kira-kira kalian lebih percaya siapa nih, sama bule ini atau sama bapak-bapak ini? Kenapa turis yang ke Indonesia lebih sedikit dibandingkan dengan negara-negara lain? Contoh kita ambil Singapura, lalu Malaysia, dan lain-lain Om. Gimana menurut Om? Ya terus terang ya, negara itu kayak Singapura itu kan negara yang nggak ada apa-apa awalnya gitu. Kekayaan alam nggak ada, negaranya juga keindahan alamnya sebenarnya nggak ada, ya kan? Nah akhirnya ya mereka terpaksa harus menggunakan segala upaya untuk eksistensi mereka, ya kan? Karena itu orang-orangnya akhirnya bekerja keras, pendidikannya didorong, terus pembangunan kotanya, ya. Kalau Indonesia ini kan kalau alamnya udah sangat luar biasa lah, ya kita kalau mau bilang sebenarnya kalau kita mau berasa malu ya harusnya malu ya. Masa turis ke Indonesia kalah sama ke Singapura gitu. Nah kenapa turis bisa senang ke satu negara? Ya tentu ke satu di negara itu dimudahkan ya, sejak turis itu datang sampai turis itu pulang, artinya kemudahan-kemudahan itu harus ada. Oh di Indonesia ini kan ya kita coba bayangkan ya, kalau kita turis datang ke Singapura misalnya, kita di airport, wah udah cepet, koper keluarnya cepet sekali, terus imigrasinya juga cepet sekali, terus begitu keluar taksinya sudah berjubel, kita kemana aja jalannya udah enak, kayaknya tertata, rasa nyamannya ada, rasa amannya ada. Kalau ke Indonesia, coba kita bayangkan aja gitu simpelnya. Ya, kita pas datang kadang-kadang tunggu kopernya bisa setengah jam, 1 jam gitu. Kan sebenarnya nggak masuk akal gitu loh semua. Nah, semua ini nggak gitu diperhatikan sama pemerintah atau kita bilang ya pejabat yang menjabat, yang mengurusin urusan pariwisata misalnya ya. Ini kan nggak terlalu dipikirin. Ya mungkin karena negara kita masih sangat kaya, belum membutuhkan turis sebenarnya, dianggapnya begitu. Tapi padahal Malaysia itu kursinya konfigurasinya 2-1. Kursinya lebar-lebar, legroomnya luas. Wah, enak banget sih. Buat kamu yang mau ke Malaysia dan mau lanjut perjalanan darat naik bus antar kota di Malaysia atau mungkin ke Thailand, ke Singapura dari Malaysia naik bus, ada banyak alasan kamu akan ngerasa aman dan nyaman. Nah, soal tiket, kamu bisa beli tiket sampai dengan last minute karena ketersediaan waktu, kursi, dan jumlah operator dengan berbagai rute itu banyak banget. Nah, beli tiketnya bisa lewat loket ini karena semua operator itu satu pintu, atau lewat mesin self-service, atau yang ketiga adalah lewat online travel agent. Nah, pas lagi udah sampai di terminal, nggak ada calo, jadi enak, nyaman. Kita masuk ke sini tuh nggak ada yang nanyain, "Bang, udah punya tiket belum? Mau kemana?" segala macem. Wah, nyaman banget sih. Dan informasi soal tiket dan juga keberangkatan itu real time, kayak di bandara ya. Nah, di atas itu juga banyak restoran, tempat makan yang enak-enak dan harganya nggak ngetok. Wah, ada lagi nih, security nggak terlihat buat keliling-keliling, tapi kita ngerasa aman. Dan nggak ada yang ngusir-ngusirin kita. Kalau pas lagi kita ngemper di bawah sampai tiduran pun buat nunggu bis, itu aman banget, enak banget sih. Di sini juga ada fasilitas locker dan ngecas HP yang self-service, pakai mesin, bayar langsung di situ, nggak ada yang jagain, tapi semuanya dikunci pakai pin, kita yang bikin pin sendiri. Wah, enak banget. Semoga di Indonesia juga bisa kayak gini ya sistem transportasi daratnya. Semoga bermanfaat. Let's go. Ya sama bang, ikinya juga demikian sama pemikiran, namun beda penyampaian kayak gitu aja bang, kayak gitu. Namun bila diserap oleh para netizen-netizen daripada Konoha ataupun orang Indonesia yang tidak suka tentang konten-konten saya, yang tidak apa katanya berbandingan, terus selalu memuja negara Malaysia. Nah itu memang faktanya kayak gitu loh. Jadi kita tuh tidak bisa memungkiri tentang fakta bahwasannya kita pelancong kita itu kalah. Terutamanya sekarang lagi viral ini geng, kayak itu malu. Ya malu lah bang ya.
malu, udah jangan nggak usah nyebar, udah tersebar gang, karena yang megang teleponnya itu adalah orang negara, udah terpampang bang, wajahnya pada seperti itu, wah ternyata di Indonesia seperti ini mafianya, gangsternya ataupun premannya lah istilahnya kayak gitu ya bang ya. Memang benar buat malu-maluin negara Indonesia saja. Biasanya pelancong-pelancong itu banyak masuk ke Malaysia, ke Indonesia, malah sedikit, malah milih Malaysia, malah milih Singapura. Ya, kalahlah kita. Kita katanya kaya, namun kita masih membutuhkan dari pelancong-pelancong itu juga kayak gitu, geng. Bukan semuanya kita tidak memerlukan apa namanya? Seperti Bali dan lain sebagainya, kita memerlukan karena itu adalah perputaran ekonomi kayak gitu ya, geng ya. Apa yang dikatakan abangnya bener banget bang. Itu di stasiun yang terbaru di Malaysia kalau tak silap Tasik Selatan ya geng ya, kalau tak silap isinya. Kalau silap silahkan komen di bawah. Memang enak banget bang, memang teratur banget, memang teraman banget. Tidak seperti calo-calo di Indonesia ataupun pungli-pungli yang berada di Indonesia. Itu harus dikurangi, itu harus juga ditegasi supaya tak ada terjadi hal seperti itu. Contohnya kalau di Malaysia itu Grab dan lain sebagainya itu teratur, tidak perlu membungli, tidak perlu dan lain sebagainya. Ya, ada juga sebagian, namun kita ambil yang baik-baiknya saja. Yang buruk-buruknya kita buang. Karena yang kita suruh contoh itu hal-hal baik, bukan hal-hal buruk. Ya, kalau kita mencontoh hal-hal buruk, ya Anda pikirannya konslet. Kayak gitu aja, geng. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat buat kalian dan semoga kalian suka. Apa-apa benar silahkan komen di bawah. Janji jangan begaduh. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di mana di next video. Bye bye.